Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwataddin hafizakumullah, Sobat Akyas hafizakumullah yang insyaallah selalu dijaga oleh Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah bisa bersua kembali di channel YouTube Dar Al-Kayis Surabaya pada kajian online yang kedua ini. Sedikit melanjutkan apa yang kemarin kita coba bahas, yaitu terkait dengan dimensi Isra Mi'raj dalam menghadapi COVID-19 yang melanda dunia ini. Artinya kemarin kita ambil kesimpulan bahwa dengan kekuatan Allah, dengan kudratullah, dengan keagungan Allah, tentu tidak ada yang sulit bisa kita hadapi, tidak ada yang menyusahkan kita dengan kekuatan Allah. Dengan nama Allah, semua yang ada di bumi dan semua yang ada di langit gak akan pernah bisa memberikan bahaya dalam kehidupan kita. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Pertanyaannya, Sobat Akyas, gimana caranya dimensi Allah ini menjadi thariqah bagi kita untuk menghadapi wabah COVID-19 yang melanda dunia ini, wabil khusus negeri kita Indonesia yang kita cintai, yaitu kalimat di ujung atau di pertengahan surat Al-Isra ayat 1 yang kita bahas. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ada kalimat minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Memang secara tarikh, sejarah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan di malam hari kurang lebih sekitar 4 jam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Itu perjalanan yang super cepat dan tetap aman. Logika manusia belum bisa menjangkau, tapi dengan dimensi dan kekuatan Allah itu bisa dilakukan. Artinya bersama Allah tidak ada yang sulit, Sobat Akyas. Bersama Allah tidak ada yang susah untuk kita bisa cari solusinya. Bersama Allah tak perlu ada ketakutan. Bersama Allah tak perlu ada kepanikan dalam menghadapi COVID-19 ini. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah, dengan kekuatan Allah, dengan kudratullah, tak akan ada yang bisa memberi bahaya satupun yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Wa huwas samiul alim. So, Sobat Akyas, pertanyaannya, gimana caranya secara konkret dimensi Allah ini kita gunakan untuk menghadapi COVID-19 ini? Sesuai dengan kajian kita, yaitu surat Al-Isra ayat 1. Terletak pada kalimat minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Secara tarikh, sejarah, memang perjalanan Nabi Muhammad itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Tetapi kita ingin mencoba tidak aspek tarikhnya yang kita coba bahas, tapi filosofisnya. Apa yang dimaksud dengan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa? Yaitu hidup itu kalau bisa dari masjid ke masjid. Hidup itu kalau bisa dari ibadah ke ibadah. Hidup itu kalau bisa diselimutin beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Dalam segala aspek kehidupan kita, tentu jangan lupakan ibadah itu yang harus kita kedepankan. Persoalan-persoalan mubah kalau diniatin untuk mencari ridha Allah bisa menjadi ibadah, Sobat Akyas. Maka demikian pula dalam menghadapi COVID-19, ayo kekuatan ibadah ini menjadi hal yang sangat menjadi penentu untuk bagaimana kita bisa menghadapi COVID-19 yang sudah luar biasa menjadikan umat manusia galau di seluruh dunia. Gimana ibadah ini maksudnya? Ya, yang pertama adalah banyak-banyakin istighfar kita kepada Allah Rabbul Alamin. Yang kedua, banyak-banyakin kita benar-benar beramal ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, lempengin ibadah
kita, terutama sholat kita. Sholat malam maksud saya itu, ayo mulai sekarang bayangkan kalau seluruh bangsa ini yang beragama Islam bangun malam, menegakkan sholat malam, bermunajat kepada Allah Rabbul Alamin, sudah tentu saudaraku ikhwatadina fidhahumullah, sahabat Aqyas, ini akan bisa membantu kita untuk bisa mengatasi kasus COVID-19. Karena inilah dimensi Allah yang harus kita lakukan. Dan yang terpenting adalah tidak panik, namun tetap waspada, tetap waspada. Dimensi Allah seperti yang kemarin kita katakan, itu tidak terlepas dengan dimensi manusia. Tak bisa ansih dimensi Allah. Tetap harus ada dimensi manusia yang harus kita benar-benar lakukan sebagai bagian daripada ikhtiar kita, sobat Aqyas. Ada sebuah hadis nih yang ingin coba saya bahas kali ini, yang kemudian akhirnya membuat sebagian masyarakat kita apatis dengan kasus COVID-19 ini. Wis masa bodoh lah, gitu. Mengandalkan banget gitu kan ya, ketawakalan yang tidak terukur kalau menurut bahasa saya. Apa itu? Ada hadis yang menyatakan la adwa wala tiara wala hamah wala sofar. Kata Rasulullah Muhammad dalam riwayat Imam Bukhari sebutkan, la adwa, tak ada penyakit menular, tak ada tiara, tak ada mengundi nasib dengan burung, tak ada mengundi nasib dengan burung yang bernama hama. Tidak ada kesialan yang terkait dengan itu, nggak ada kesialan di bulan Sofar. Nah, kalimat yang pertama dari Rasulullah Muhammad SAW, la adwa, tak ada penyakit menular. Ini dipahamin akhirnya, sudahlah kita pasrah sama Allah. Udah nggak ada penyakit menular. Nabi sendiri sudah berkata seperti itu. Sobat Aqyas, mari kita coba lengkapin hadis itu. Hadis itu ada terusannya. Tadi sudah saya baca ya. La adwa, wala tiara, wala hamma, wala sofara. Ada lanjutan hadisnya. Wa firra minal majdum kama tafirru minal asad. Tuh, ada hadis, ada kalimat dari hadis itu yang luar biasa. Wa firra minal majdum kama tafirru minal asad. Kata Rasulullah Muhammad SAW, larilah kalian dari penyakit kusta yang menular, kama tafirru minal asad, sebagaimana engkau lari dari singa yang hendak menerkam. Coba, Nabi memerintahkan kita untuk lari dari berpenyakit kusta, di sini majdum, jadam, penyakit kusta. Karena itu menular. Bahkan seperti kita lari karena ketakutan melihat ada singa atau harimau, kama tafiru minal asad. Ini menunjukkan, sobat Aqyas, bahwa kata-kata Rasulullah la adwa itu memang tafsirannya banyak ya, tapi diantaranya la adwa itu tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Maksudnya Rasulullah, tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Pasti ada sebab-sebab sunatullah yang memang dibuat sama Allah. Di antaranya adalah berkumpulnya orang yang sehat dengan orang yang tidak sehat. Itu bisa menjadi satu di antara sekian sebab menularnya penyakit. Maka sekarang kalau pemerintah kita ini memberikan kebijakan supaya kita tidak kumpul-kumpul, patuhi. Karena itu bagian daripada sebuah ikhtiar yang kita lakukan. Dan itu memang harus kita lakukan, dan itu yang insya Allah diridhoi oleh Allah Rabbul Alamin. Dengan tetap yakin bahwa tidak ada yang bisa menularkan kecuali atas izin Allah Rabbul Alamin. Ketika ada hadis ini, ada orang Yahudi atau orang musyrik yang mendengar hadisnya Rasulullah ini langsung senang, karena dianggap Nabi Muhammad ini kepeleset gitu, karena nggak masuk akal, nggak ada penyakit menular. Mana ada penyakit itu nggak menular? Menular itu ada penyakit yang menular, kata mereka. Realnya penyakit menular. Maka ketika bertemu dengan Rasulullah, ya Muhammad, apa benar kau berkata tidak ada penyakit menular? Nabi menyatakan, iya benar, la adwa. Nggak benar ini, kamu ngomong ini nggak benar begitu, kata mereka ini orang Yahudi atau musyrikin. Mari kita coba ya,
diambillah onta yang Buddhism, onta yang berpenyakit Buddhis, dikumpulkan dengan onta-onta yang sehat. Beberapa hari kemudian onta yang sehat jadi Buddhism semua. Maka kemudian dilaporkan ke Muhammad, Rasulullah Muhammad SAW. Ya Muhammad, nih lihat nih, ternyata ini nular ini. Kamu ngomongnya salah ini, la adwa itu. Nabi cuma tanya begini, faman a'dal awal, yaitu yang menular. Tapi siapa yang menulari yang pertama? Siapa yang menulari yang pertama? Faman a'dal awal, kata Rasulullah. Siapa yang menulari yang pertama yang kamu bawa onta Buddhism kamu letakkan, itu siapa yang menulari? Zero pasien. Itu siapa dari COVID-19? COVID-19 dari Wuhan. Siapa yang menularin pertama itu kan? Kan belum ketemu nih sampai sekarang. Katanya dari kelelawar yang dimakan oleh manusia. Terus kemudian selama ini kan berpuluh-puluh tahun mereka suka makan kelelawar itu. Nah sekarang muncul itu dan merebak itu. Siapa yang pertama? Semuanya ada dalam sunnatullah, semua ada dalam kekuatan Allah. Namun demikian, setelah ketularan itu ya harus diselesaikan, harus diputus mata rantai supaya tidak muncul penularan berikutnya. Caranya adalah social distancing itu. Karena itu, saudaraku sobat Akyas, sekali lagi saya katakan sebagai penekan dari kajian yang pertama, ayo ikutin pemerintah. Salah satu sebab penularan adalah ketika kita berinteraksi, ketika kita bertemu, maka kita putus di situ. Bagaimana sholat berjamaah di masjid? Sholat berjamaah di masjid itu sunnah muakkadah. Menolak madarat itu adalah sebuah kewajiban. Maka daful mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Ini menjadi kaidah kita, menolak bahaya lebih kita kedepankan ketimbang kita mengambil manfaat. Karena itu saudaraku, sobat Akyas, ayo buat hati kita dengan selalu bersandar, beriktimat kepada Allah Rabbul Alamin, kekuatan Allah, seraya ikhtiar secara zahiriyah kita tetap lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.